Masih di Kompas Siang, Saudara, melintasnya meteor berukuran cukup besar pada Minggu malam 5 Oktober lalu tidak menimbulkan kerusakan berat. Meteor ini juga disebut tidak jatuh di daratan seperti yang ramai disebut di media sosial. Thomas memperkirakan meteor itu jatuh di Laut Jawa. Melintasnya meteor berukuran cukup besar pada Minggu malam 5 Oktober lalu menunjukkan wilayah Indonesia rentan dari jatuhan benda antariksa. Kesaksian masyarakat yang melihat meteor itu beredar luas di media massa. Peneliti Pusat Riset Antariksa BRIN Thomas Jamaludin bilang, suara dentuman yang didengar warga merupakan gelombang kejut yang muncul saat meteor memasuki atmosfer yang lebih padat. Menurut peneliti BRIN, dentuman suara yang diikuti getaran dan munculnya meteor merupakan bagian dari satu rangkaian peristiwa. Meteor yang dilihat warga melintas puluhan kilometer di atas wilayah di Kuningan dan Cirebon diduga jatuh di Laut Jawa. Bisa jadi ini adalah asteroid meteor yang cukup besar yang melintas mulai dari Jawa bagian selatan melintasi Tasik. Belum ada suara dentuman, tetapi kemudian melintas sekitar Kuningan dan Cirebon. Itu terdeteksi suara dentuman. Ini adalah peristiwa masuknya atau jatuhnya meteor yang cukup besar yang kemudian menimbulkan gelombang kejut berupa suara dentuman dan ada kesaksian yang melihat objek terang yang melintas di langit. Sebelumnya, warga Majalengka, Jawa Barat mendengar suara dentuman bersamaan dengan kemunculan meteor. Warga mengungkap kemunculan benda itu berlangsung cepat. Warga menduga benda misterius tersebut adalah meteor. Sangat singkat sekali lah, hitungan detik gitu, sekitar 18:45-an lah. 18:45-an dengan suara dentuman yang begitu keras. Fenomena jatuhnya meteor juga diramaikan dengan munculnya informasi hoax. Banyak unggahan di sosial media yang menyebut meteor jatuh di sekitar area kilometer 219 tol Palimanan, Kanci. Mereka bahkan memberikan narasi bahwa kebakaran itu akibat meteor yang jatuh dan menyebabkan dentuman hebat. BPBD Kabupaten Cirebon memastikan tidak ada dampak yang ditimbulkan dari peristiwa meteor yang jatuh, termasuk kebakaran di area tol. Dari hasil pengamatan yang kami di lapangan, dari Desa Beber, Belawa maupun Tol Ciperna tidak ditemukan kejadian jatuhnya meteor. Kami himbau kepada masyarakat tidak perlu panik dan tenang. Jangan menyebarkan berita hoax. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menyebut meteor yang jatuh di wilayah Cirebon tidak menimbulkan kerusakan berarti. Meteor ini juga disebut tidak jatuh di daratan seperti yang ramai disebut di media sosial. Thomas memperkirakan meteor itu jatuh di Laut Jawa. Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas fenomena jatuhnya meteor yang diperkirakan jatuh di Laut Jawa, kami akan membahasnya bersama peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Thomas Jamaludin, yang telah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat siang, Pak Thomas. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Thomas, ini kemarin fenomena meteor ini apakah memang sudah diprediksi begitu oleh BRIN dan pengamatan BRIN sebesar apa kemarin Pak meteornya? Ya, jadi informasi yang beredar di media sosial dan di media itu saya terima pada malam 5 Agustus ya, jadi Ahad malam. Mulanya informasi soal dentuman misterius ya. Apa sih penyebab dentuman misterius? BMKG Cirebon mengatakan itu bukan karena petir, karena Cirebon pada waktu itu dalam kondisi cerah. Tapi di media sosial kemudian berkembang dua versi. Versi pertama mengaitkan bahwa itu meteor kemudian jatuh di Cirebon dan menimbulkan kebakaran. Ada juga ilustrasi bola api yang jatuh tapi vertikal, itu sesungguhnya semacam flare atau suar. Nah, versi yang kedua ini yang
kemudian saya tindak lanjuti karena informasinya lebih sahih. Pertama terkait dengan video yang CCTV bahwa pada pukul 18.35 itu ada ketampakan meteor yang melintas. Kemudian ada juga video objek terang yang melintas di langit yang dilaporkan dari wilayah sekitar Brebes, perbatasan Brebes Cirebon. Dan yang lebih meyakinkan lagi, ada media yang memberikan hasil data dari BMKG Cirebon, dari Astana Japura, yang mengindikasikan ada getaran yang terekam oleh sensor deteksi gempa. Itu getaran pukul 18.39. Jadi ini satu rangkaian yang kemudian saya simpulkan bahwa terjadi meteor yang melintas Cirebon, jadi bukan jatuh di Cirebon tetapi melintas Cirebon yang arahnya mulai dari 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 selatan Jawa, kemudian melintasi Tasik karena ada saksi yang menyatakan melihat ada objek terang yang melintas di langit di atas Tasik. Kemudian di wilayah Kuningan dan Cirebon dilaporkan ada dentuman, itu karena adanya gelombang kejut ketika meteor tersebut memasuki atmosfer yang lebih padat, dan gelombang kejut ini menyebabkan suara dentuman. Dan lanjut lagi ke arah utara dilaporkan bahwa dari Pekalongan juga melihat ada objek terang yang melintas, dan lebih meyakinkan lagi ada data terbaru dari Observatorium Yan Baul Ulum Kudus, itu yang menyajikan data dari All Sky Camera yang menunjukkan di wilayah barat dari arah Kudus itu terdeteksi adanya meteor yang melintas. Jadi saya menyimpulkan bahwa suara dentuman itu berasal dari meteor yang melintas. Kalau dibandingkan dengan kondisi meteor yang jatuh di Bone 2009 dengan adanya suara dentuman dan getaran kaca rumah penduduk yang cukup kuat, waktu itu ada data dari NASA yang menyatakan dari data infrasound yang sesungguhnya ini untuk mendeteksi uji coba nuklir, tetapi waktu itu mendeteksi ada ledakan di atmosfer. Itu disimpulkan bahwa yang masuk atau jatuh di wilayah Bone 2009 itu adalah asteroid berukuran 10 meter. Jadi kalau membandingkan gelombang kejut yang ditimbulkan antara yang di Bone 2009 dengan yang di Cirebon, yang menimbulkan suara dentuman dan getaran tetapi tidak terlalu kuat, saya memperkirakan bahwa meteor yang melintas Cirebon itu berukuran antara 3 sampai dengan 5 meter. Ya untungnya ini jatuhnya di laut, bukan di darat. Baik, ini berarti jika berkaca dari sejarah kejadian sebelumnya, Pak Thomas memperkirakan ini sekitar 3 hingga 5 meter. Tapi Pak, saya juga ingin bertanya, apakah jika ada benda asing dari luar atmosfer kita, ini katakanlah meteor begitu ya, di Indonesia atau BRIN tidak ada semacam alat begitu yang bisa memprediksi atau mendeteksinya saat jatuh ke bumi? Untuk asteroid atau meteor yang ukurannya di bawah puluhan meter, itu secara internasional belum ada alat yang untuk mendeteksinya, apalagi untuk mengantisipasi karena kecepatannya sangat tinggi. Sekedar contoh saja, pada 2008 ada kebetulan patroli antariksa dengan menggunakan teleskop yang otomatis itu mendeteksi ada objek yang mengarah ke arah bumi. Jaraknya masih dalam hitungan 2 juta kilometer. Tetapi kemudian hanya dalam hitungan jam itu sudah jatuh sesuai dengan perakiraan di gurun di Sudan. Jadi ini pun deteksi kebetulan ya, karena
ukurannya agak besar, sekitar 6 meter. Tapi kalau ukuran yang lebih kecil lagi itu sulit dideteksi, apalagi diantisipasi. Jadi jatuhnya meteor bahkan yang ukuran 17 meter yang jatuh di Rusia tahun 2013 itu tidak terdeteksi sama sekali. Padahal ukurannya cukup besar 17 meter dan menimbulkan gelombang kejut yang cukup kuat sehingga merusakkan banyak bangunan di Rusia pada waktu itu dan reruntuhan bangunan ini mencederai banyak orang juga. Jadi di Rusia pun belum ada, secara internasional ya, itu belum ada alat deteksi untuk mendeteksi meteor besar yang bakal jatuh di suatu tempat di bumi. Jadi meteor besar itu berasal dari batuan antariksa yang mengorbit sekitar bumi. Kemudian pada suatu ketika ini berpapasan dengan bumi, kemudian menabrak bumi yang kita lihat sebagai meteor jatuh. Baik, berarti memang belum ada alat, namun kita bisa memprediksi dari suara atau dentuman yang kita dengar pada saat asteroid itu jatuh ke bumi. Baik, terima kasih Bapak Thomas Jamaludin, peneliti ahli utama Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN telah berbincang dengan kami.